Nanti ada pemaparan sesi kedua dari Bu Eda. Nah, nanti setiap sesi pemaparan ada dibuka sesi tanya jawab. Adik-adik bisa tanya atau Bapak Ibu guru juga bisa tanya. Nanti ada hadiah menarik juga dari kita. Terus nanti ada penutup dan yang pasti insya Allah acara hari ini kita berkah dan kita seru-seruan aja lah ya gitu. Karena ini pasti sesuatu hal yang baru juga untuk adik-adik dan izin Bapak Ibu guru juga ya karena asuransi ya Bu ya. Gitu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan saya ke sini tidak sendiri, tapi saya bersama rekan-rekan di sini saya izin perkenalkan Bapak Dato Damin selaku Head of Department Underwriting and Reinsurance nanti yang akan menyampaikan tentang pentingnya Gen Z cerdas asuransi. Pak Darto. Dan lalu ada Ibu Edah Jubaida selaku Unit Head Underwriting Marine and Miscellaneous Use, dan ini Bu Eda dulunya alumni dari SMA PGRI Plus. Jadi kedatangan kami ke sini itu karena ada ajakan dari Bu Eda, katanya saya sekali mau reunian nih, dia bilang kayak gitu, ketemu adik-adik gitu. Gitu. Terus jadi dan di sini juga saya ada tim PR, ada Gerina Heger. Dan ya langsung aja, tidak perlu berlama-lama, Pak Naswa izin saya akan mempersilakan Bapak untuk menyampaikan sambutan untuk acara ini. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucap syukur alhamdulillah kehadirat ilahi Robbi bahwa hari ini kita bisa berada di ruangan ini dalam suasana yang insya Allah cerah dan menggembirakan sepertinya. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan selamat datang kepada Pak Darto, Bu Endah. Alumni tahun berapa Bu Endah? Oh 95, saya belum lahir kayaknya itu. Ya, jadi saya belum mengajar di sini ya. Beda nggak Bu, zaman Ibu sekolah dengan sekarang? Beda ya alhamdulillah, berarti berkembang dan mudah-mudahan asuransi juga berkembang seperti kita gitu. Ya. Selamat datang Sande Insurance, apa tuh Pak? Benar ya, aku mau menyebutnya di SMA Plus PGRI Cibinong, mudah-mudahan kerjasama yang hari ini diniatkan bisa berlanjut dengan baik. Juga anak-anak kami mendapatkan pencerahan tentang apa itu asuransi. Ya. Apakah Anda membutuhkan asuransi atau tidak? Nah, nanti dicerahkan oleh Pak Darto ya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini sekali lagi juga kepada teman-teman guru mendapatkan manfaat yang luar biasa. Saya kemarin sempat membaca, cuman agak telat gitu. Lumayan ya Bu ya, alhamdulillah. Maka kita berharap dan mohon maaf Pak, jika dalam pelayanan kami, penerimaan kami banyak hal yang belum maksimal. Dan kebetulan hari ini Bapak pimpinan juga Bapak wakil senior sedang tidak ada di tempat, beliau sedang keluar negeri. Kalau saya ditinggal di sini karena muntah Pak naik pesawat. Ya. Itu saja sambutan dan kader kami, mudah-mudahan penyambutan yang sederhana ini membawa manfaat yang banyak untuk kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Naswa atas sambutannya Pak. Justru kami berterima kasih banget Pak. Di sini sambut dengan baik dari pertama kita datang ketemu Pak Agus, Bu Wirya gitu. Dan pas ngelihat Bu Eda juga tercengang, wow sekolahnya juga gede banget katanya. Dan saya juga melihat, kalau saya kan dari PR melihat sekolah ini
blognya juga aktif banget Pak, aktivitas sekolahnya juga banyak ketika itu saya seri bercerita sama Pak Agus. Jadi di sini emang adik-adiknya memang aktif semua ya Pak, termasuk guru-gurunya juga keren-keren semua. Insya Allah semua jadi orang sukses semua dan sehat semua. Amin. Pak, izin langsung sesi selanjutnya kita foto bareng dulu kali ya. Ya kan? Dari bawah aja kita ya. Terima kasih Pak Nasuha atas waktunya dan Bapak Ibu Guru dan adik-adik, kita lanjut ke acara selanjutnya. Iya. Ya, saya sekilas akan menjelaskan apa sih itu Sunday Insurance Indonesia. Saya tidak perlu panjang-panjang lebar. Jadi Sunday Insurance Indonesia itu adalah asuransi umum. Kami perusahaan asuransi yang holdingnya ada di Singapura dan kita ada perusahaan asuransinya yang berkedudukan ada di Jakarta. Kalau di Indonesia itu kita kantor pusatnya di Jakarta, ada di Surabaya kantor cabang, dan kantor cabang lainnya ada di Bandung dan Medan, serta kantor perwakilan ada di Semarang dan di Bali. Kalau untuk di Thailand kita ada di Bangkok. Jadi kita ini merupakan asuransi yang multinasional di mana kita berkedudukan ada di Bangkok dan ada di Thailand dan di Indonesia. Dan produk yang kita ini kan adalah kita ada asuransi kecelakaan diri, kendaraan bermotor, properti, kesehatan, dan juga asuransi aneka. Nanti untuk detailnya ada Pak Darto dan Bu Eda akan menyampaikan. Dan kita juga sekarang ini merambah ke digitalisasi, jadi kita asuransinya ini kita mulai menggunakan teknologi AI dan juga machine learning. Yang pasti Bapak dan Ibu Guru dan adik juga well known ya dengan istilah AI dan machine learning ya, kayak gitu. Karena memang kita untuk merambah untuk semua kalangan dan bisa dicapai dimanapun dan kapanpun, kayak gitu. Lanjut Bu, maaf. Ya, perjalanan bisnis kita ini sebenarnya sudah 35 tahun kurang lebih dari tahun 1988 hingga saat ini. Kita masih terus berkembang karena memang sebelumnya kita memiliki nama 2 tahun terakhir itu adalah KSK, di mana pemilik utamanya adalah dari Malaysia, tapi sekarang beralih ke Thailand dan Singapura. Lanjut Bu, boleh. Dan ini adalah gambaran umumnya yang tadi saya sampaikan. Kita memiliki 3 kantor cabang di Indonesia, ada di Bandung, Surabaya, dan di Medan. Untuk di Denpasar dan Semarang adalah kantor perwakilan kita. Dan pada tahun 2022, Sunday memiliki pangsa pasar sebesar 0,69% dari seluruh industri asuransi umum di Indonesia. Jadi memang nanti kenapa ini kita perlu adanya literasi asuransi, kenapa kita diwajibkan oleh regulator untuk menyampaikan atau memberikan awareness ke teman-teman, ke adik-adik, ke Bapak Ibu, karena memang ini ada gap yang sangat besar tentang pengetahuan terutamanya asuransi, gitu kurang lebih. Boleh Bu? Ya, dan ini tadi yang tadi saya sampaikan, ada narasumber nanti yang akan menyampaikan terkait apa itu asuransi dan kenapa pentingnya memiliki asuransi. Di sini ada Pak Darto Damin, SEMM
A2IK, ICPU, dan KISURO. Pak Darto ini sudah kurang lebih 29 tahun berkecimpung di dunia asuransi. Dan saat ini Pak Darto sudah bergabung di Sande sejak tahun 2020. Jadi itu sekilas profilnya Pak Darto, di mana ada beberapa perusahaan asuransi. Bahkan Bapak dari kuliah memang udah di asuransi ya Pak ya, tuh. Jadi memang udah matang banget. Dan ini juga Bu Eda sudah 20, dan Bu Eda ini sekarang baru kelar A2IK juga ya Bu ya. Dan sekarang lagi S1 S2. Sudah ya. Dan Bu Eda sudah 26 tahun juga di industri asuransi, dan itu beberapa perusahaan yang pernah Bu Eda bekerja, dan Bu Eda bahkan dari 2010 bergabung di Sunday. Nanti teman-teman, adik-adik dan Bapak Ibu guru bisa bertanya untuk lebih detailnya tentang apa itu asuransi dan kenapa penting kita punya asuransi. Boleh Bu? Nah, di sini sebelum acara mulai kita pengen tahu Bapak Ibu guru izin bagaimana pengetahuannya tentang asuransi, dan adik-adik juga. Nah, di sini ada pretest. Nanti jawaban yang paling tepat dan jawaban yang paling cepat kita akan kasih e-wallet. 2 orang, karena hadiahnya ada lagi. Untuk sesi yang pretest ini kita akan kasih 2 orang paling tepat dan paling cepat. Yuk siapkan handphonenya. Pada bawa handphone kan ya? Nah, yuk dikeluarkan. Ini kita buka linknya, nanti bisa masuk ke link tersebut dan jawab pertanyaannya. Oke, silakan Bu. Nah, silakan teman-teman, Bapak Ibu guru, adik-adik. Lumayan ada e-wallet 2 orang. Kalau yang udah selesai nanti kita tarik, setelah sesi acara selesai nanti kita akan umumkan siapa yang jawabannya paling tepat dan cepat. Saya sambil cek ya, sudah ada yang jawab belum? Bisa masuk semua kan ya? Belum. Ibu Wirya izin ada berapa jadi, atau Ibu Tri yang peserta di sini? Boleh ya? Oke, serius sekali. Terima kasih atas antusiasnya. Nih udah ada yang masuk. Perlahan tapi pasti sudah ada yang selesai. Udah ketahuan kan ya skorsnya berapa, bisa dilihat adik-adik. Jadi yang skorsnya kecil ya sudah lah ya, berarti harus benar-benar memperhatikan acara ini sampai selesai. Wow, ada yang benar semua, hebat. Aduh, siap-siap nih. Ada yang benar semua nih. Pak, yang benar semua nanti suruh jelasin kali ya. Waduh.
Waduh, waduh, banyak banget. Wah, keren ini emang SMA PGRI plus Cibinong. Aduh, keren. Waduh, banyak banget yang benar semua, saya jadi bingung nanti milihnya nih. Aduh, aduh Pak. Gimana ini? Aduh, iya, kan tapi ini kan kita untuk yang pretest ini kita pilih dua. Jadi untuk sesi selanjutnya teman-teman bisa berinteraksi lagi nanti kita. Tapi ini, ih keren banget. Ini yang bener 100 nggak nyontek sebelahnya kan? Enggak ya? Iyalah insya Allah enggak. Di sini. Berarti udah berapa? Iya. Tadi Yuk baru 45 yang sudah submit, berarti ada berapa lagi yang belum? Masih ditunggu. 46. Bapak Ibu Guru sudah selesai? Sudah dapat berapa skorsnya? Alhamdulillah. Aduh. Yang kayaknya yang dapat skorsnya 100 sudah senyum-senyum aja nih ya. Aduh gue menang gak ya? Gue menang gak ya? Baru 47 ya. Masih ditunggu, ada lagi yang belum selesai? Masih ada yang ngisi? Yuk ditunggu 1 menit ke depan. Nanti pengumuman pemenangnya di akhir acara, jadi Bapak Ibu Guru dan adik-adik semua jangan kemana-mana karena nanti juga akan ada games-games selanjutnya dan hadiahnya juga menarik-menarik. Kalau udah semua, ini baru 48 ya. Ini 2 terakhir, ini nilainya 100, nanya ke sebelah nggak ya? Oke deh, sambil menunggu yang belum bisa minta tolong di submit aja. Jadi biar supaya nanti teman-teman atau adik-adik juga bisa belajar selanjutnya sama Pak Darto dan Bu Eda. Saya hitung mundur ya, 3, 2, 1, selesai. Thank you adik-adik semua, Bapak Ibu Guru antusiasnya. Tadi pas ngelihat, aduh keren. Ya oke. Untuk acara selanjutnya saya persilakan Pak Darto untuk menyampaikan materinya dan adik-adik semua mohon diperhatikan karena nanti dari materi yang Pak Darto sampaikan juga akan kita pertanyakan dan dari pertanyaan itu nanti siapa yang ini juga dapat hadiah lagi. Oke, Pak Darto waktu dan tempat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat ya, Ibu Bapak Guru yang saya hormati serta adik-adik yang saya muliakan. Izinkan saya berdiri di sini di depan untuk memberikan pemahaman atau edukasi mengenai asuransi dan pentingnya asuransi. Jadi kami dari Sunday Insurance Indonesia hari ini bukan untuk jualan ya, tapi kita akan memberikan berbagi informasi mengenai asuransi dan pentingnya asuransi, sebagaimana kami juga diatur atau diregulasi sama OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan literasi dan inklusi keuangan. Jadi kalau kita bisa lihat di situ ya, literasi itu pengetahuan, keterampilan, pemahaman yang menentukan kita untuk bisa memutuskan sesuatu hal yang berkaitan dengan keuangan untuk mengatur keuangan kita. Bukan berarti pelit atau enggak pelit gitu ya, tapi gimana kita mengatur mengenai portofolio keuangan kita.
kemudian inklusi keuangan adalah ketersediaan akses. Gimana kita bisa melakukan transaksi keuangan gitu ya. Nah kalau di atas bisa dilihat secara data statistik, penetrasi asuransi di Indonesia baru 2,75%, jadi sangat rendah dibanding dengan jumlah penduduk. Sehingga kenapa OJK juga menugasi kami untuk bisa melakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi hal ini juga kita udah lakukan melalui media, misalnya di KIS FM ya, Aceng, terus kemudian di Community Business Indonesia, kemudian sosial media dan juga ke sekolah-sekolah diantaranya hari ini. Jadi kalau misalnya saya boleh bertanya, kenapa itu angkanya kecil ya? Kalau boleh saya tanya di floor ini, siapa yang punya rekening bank? Boleh angkat tangan? Ibu guru pasti semua punya ya? Ibu bapak guru ya? Rekening bank pasti punya kan? Pasti punya kan? Ada yang lebih dari satu? Punya? Ada lah ya. Pasti ada. Kalau saya tanya, ada nggak di sini yang punya polis asuransi? Ada yang punya? Ada? BPJS. Nah itu. Jadi kenapa kami ada hari ini di sini, diantara untuk itu. Kalau untuk perbankan itu udah 34% ya Mas Acengnya, cuma nggak tampilin di situ. Jadi kalau kita datang ke bank udah tahu mau ngapain, mau buka tabungan kah? Begitu buka tabungan, udah tahu tuh ada ATM, bisa buat fungsi transfer lah segala macam. Kemudian mau beli deposito, buka deposito misalnya, untuk tabungan berjangka. Tapi kalau kita ke perusahaan asuransi, mau ngapain ya? Ada yang tahu mau ngapain? Masih gelap gitu kan? Jadi ya itulah, jadi hari ini saya akan berbagi informasi mengenai apa sih itu asuransi, terus kenapa kita butuh asuransi gitu. Terus apakah asuransi itu buat orang yang sudah secara ekonominya udah cukup, hanya untuk orang kaya, gimana kita yang pas-pasan atau kurang misalnya, apakah kita butuh juga gitu. Nah hari ini saya berusaha untuk memberikan informasi supaya kita semua paham bahwa resiko itu ada di sekitar kita. Ya, jadi kalau secara kita kan melindungi diri dan aset secara dua utama ya. Diri kita sendiri, aset-aset yang kita punya. Karena apa? Karena ada risiko. Kalau saya tanya, ada yang tahu risiko itu apa sih? Adik-adik ada yang tahu? Atau ibu guru, bapak guru? Risiko apa gitu risiko? Ya silakan. Namanya siapa? Ya, oke, baik. Makasih. Ya, ada benar silakan. Ceng. Tepuk tangan dong. Ganti slide-nya. Ya, jadi kalau kita googling tuh artinya banyak. Ya. Jadi intinya kalau di literatur yang sering kita baca kalau di bahan asuransi itu bilangnya chance of loss atau kemungkinan terjadinya kerugian. Jadi kurang tinggi. Terjemahan bebasnya adalah resiko itu suatu peristiwa yang kalau terjadi menimbulkan kerugian bisa di bawah kendali orang itu, bisa di keluar kendali orang itu, bisa di luar kendali manusia. Contoh, kalau kita naik motor, kalau kita belum bisa, kemungkinan besarnya kita jatuh kan. Berarti di bawah kendali dia harus bisa dulu naik motor baru ke jalan raya gitu kira-kira. Kalau di luar kendali dia udah motor udah pinter, udah bisa, udah punya SIM, udah pakai helm, ditabrak sama orang lain. Sehingga apa resiko juga kan, di luar kendali dia. Kalau di luar kendali manusia, misalnya gempa, banjir, kerusuhan, gitu. Jadi resiko yang kita hadapin di kehidupan kita itu, dari mulai kita bangun tidur aja udah ada kan. Bangun tidur mau jalan bisa kepleset, jatuh gitu.
Nah, kalau resiko itu terjadi, resiko itu ada dua. Kalau secara asuransi kita melihatnya resiko murni atau resiko spekulatif. Kalau resiko murni, ketika dia terjadi, akan timbul kerugian keuangan. Kita hitungnya secara keuangan. Kalau orang jatuh, dia perlu ke rumah sakit atau ke dukun patah tulang, butuh biaya. Itu namanya resiko keuangannya. Kalau resiko spekulatif, kalau dia terjadi, bisa untung, bisa rugi. Misalnya saham, bisa naik, bisa turun. Nah, kita di asuransi mainnya adalah di resiko yang murni. Kita semua ini terekspos oleh resiko murni. Jadi ketika resiko itu terjadi, kita butuh biaya untuk memperbaiki misalnya atau berobat gitu ya. Nah, siap. Terus kalau tadi resiko itu bisa juga dari memproteksi diri kita sendiri terhadap diri kita, barang kita. Satu lagi, tanggung jawab hukum. Kalau kita bawa kendaraan, ketika kita nabrak orang, bukan cuman mobil kita yang rusak perlu diperbaikin kan, mobil orang yang kita tabrak, bukan cuma mobil, nabrak pagar orang, atau nabrak ayam orang, binatang gitu ya, kita suruh ganti. Nah itu namanya resiko tanggung jawab hukum pihak ketiga. Jadi ternyata risikonya banyak ya, gitu. Nah sekarang kita udah mulai memahami nih, kita sendiri terekspos oleh risiko apa. Kemudian kita butuh proteksi enggak? Nah, sekarang gimana cara menangin risiko kita? Jadi yang pertama tadi definisi risiko udah tahu ya. Ketika itu terjadi pasti butuh biaya karena menimbulkan kerugian keuangan. Kemudian kita harus tahu resiko yang kita milikin tuh atau terekspos ke diri kita itu resiko apa aja. Nah kemudian cara menangani resiko secara umum. Ada yang avoidance, artinya kita mengambil kebijakan untuk menghindari resiko itu. Misalnya, kalau kita takut tenggelam, ya jangan berenang misalnya. Terus, jangan juga naik ferry atau naik apa misalnya. Nah, untuk yang langkah ini, tentu kan ada keterbatasannya. Contoh kalau kita mudik yang nyebrang, berarti kita nggak akan berani mudik-mudik jadinya kan. Nyebrang ke Sumatera gitu. Nah, kalau yang risk reduction, berarti mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan itu. Misalnya di gedung ini disiapkan alat pemadam, hidran, security, CCTV gitu. Itu yang mengurangi risiko. Kemudian yang risk acceptance. Risk acceptance itu kita menimbang bahwa risiko yang kita miliki kurang lebih nilainya bisa kita kelola. Sehingga kita nggak perlu siapa-siapa, kita tanggung sendiri aja. Contoh, kalau mereka yang punya kendaraan, mereka nggak beli asuransi misalnya, berarti mereka mengambil opsi ini. Menerima risiko itu, apapun yang terjadi ya saya akan perbaiki sendiri. Ketika saya nabrak orang, saya akan selesaikan sendiri. Nah itu risk acceptance. Kalau dalam perusahaan contohnya, misalnya PT A gitu ya, dia punya karyawan, dia menanggung sendiri semua karyawannya kalau sakit, dia nggak beli asuransi misalnya, berarti itu risk acceptance. Kemudian kalau yang sharing atau transfer itu memindahkan resiko itu ke pihak yang memang dia ahli mengelola resiko itu, diantaranya asuransi. Jadi dia beli asuransi, misalnya asuransi mobil, asuransi rumah gitu ya. Itu yang namanya risk transfer. Kalau yang manajemen plan dia mengatur resiko-resiko mana yang ditahan sendiri, resiko-resiko mana yang bisa beli instrumen untuk mengurangi, atau resiko mana yang dia harus beli asuransi. Nah sekarang kita bahas yang asuransi. Kalau tadi saya tanya, apakah asuransi itu untuk orang yang ekonominya udah lebih gitu? Untuk orang yang bilangnya apa? Itu produk yang orang yang uangnya udah lebih deh yang bisa beli, kita belum bisa beli. Kira-kira pendapat itu setuju nggak? Nggak setuju ya Pak? Kenapa Pak? Ya, nabung. Oke, ada pendapat lain? Nah, saya terangkan ya. Jadi
asuransi itu ada dua lini ya. Yang pertama asuransi jiwa, yang kedua asuransi umum atau asuransi kerugian. Kami dari asuransi umum. Kalau tadi Bapak ada yang bilang nabung, nah itu mungkin Bapak beli polis asuransi jiwa ya. Kalau di asuransi jiwa itu ada proteksi dan saving. Jadi ada dua dia, ada proteksinya, ada saving. Kalau di kami, kita memberi proteksi aja, kita sejauh ini tidak ada saving. Terus kalau ditanya tadi, apakah asuransi itu hanya untuk orang yang duitnya udah banyak? Kalau kita udah memahami resikonya, dan resikonya itu besar, kan secara umum kita menghitung cost and benefit ya. Cost and benefit, berapa sih harganya, terus benefitnya apa? Nah nanti Bu Eda akan cerita mengenai produk, tapi saya kasih contoh sedikit. Kalau misalnya kita punya rumah 500 juta, 500 juta tuh nggak berikut tanahnya ya, artinya biaya membangunnya. Misalnya 100 meter, kalau semeternya 5 juta membangun, ya udah lumayan bagus, 500 juta. Itu perlu cover asuransinya, kalau untuk asuransi kebakaran cuma 150.000 setahun. 150.000 rupiah. Kira-kira dari kita ini yang setiap harinya kita suka menghabiskan sesuatu yang berulang. Kalau misal laki-laki ngerokok, atau kalau yang perempuan apa misalnya setiap hari itu dikonsumsi. Ada nggak biaya seharinya itu dikurangin untuk beli polis? Harusnya bisa kan ya? 150.000 dibagi 300 hari aja. Cuma 500 perak hari. Jadi relatif murah. 500 perak untuk memproteksi atau menjaga rumahnya yang seharga 500 juta. Jadi kalau kebakaran, kalau dia kebakarannya setengah perlu repair, pembetulan, misalnya 100 juta, 200 juta, itu asuransinya akan keluar senilai biaya perbaikan. Tapi kalau kita tidak mengeluarkan, tidak beli membayar premi tadi 150.000, kita menanggung sendiri loh itu 100 juta, 200 juta. Nah kemudian kita cocokkan lagi tadi kalau dibilang, untuk orang yang punya rumah cuma satu, terus uangnya misalnya pas-pasan misalnya, ketika rumahnya kebakar nggak punya rumah lagi, terus mau bangun lagi berat banget kan, ketimbang orang kaya yang punya rumah lebih dari satu, kebakar yang ini dia pakai yang itu, kebakar yang itu pakai yang ini, tapi dia malah beli polis gitu ya. Nah kalau lihat dari situ, sebenarnya justru orang yang keuangannya pas atau relatif kurang, justru mereka sangat butuh proteksi kan, setuju nggak? Ya, karena contoh tadi rumah, untuk menjaga rumah resiko kebakaran aja misalnya, 500 juta cuma cukup bayar 150.000. Gitu. Kembali lagi ya, ini saya memberikan edukasi pengetahuan mengenai asuransi dan pentingnya asuransi. Jadi nanti ketika udah sadar butuh asuransi, silahkan mau beli di polis di mana aja boleh, nggak mesti di kami gitu. Ya. Sama juga mobil tadi, kita beli mobil, tapi kita nggak beli jalan. Ketika di jalan kita bisa nabrak, kita bisa ditabrak. Gitu. Terus juga ada risiko yang di luar kemampuan kita, di luar kuasa manusia juga. Bisa gempa, banjir gitu. Berikutnya. Ya. Kemudian saya kasih informasi juga kalau misalnya ibu bapak guru dan adik-adik sekalian beli polis asuransi, periksa di situ, jadi elemennya ada preminya, berapa sih premi yang kita bayar. Kemudian ada polisnya itu naskah perjanjiannya, isinya apa, sesuai enggak dengan objek yang kita punya, yang diberikan jaminan, itu. Kemudian klaim itu, kalau terjadi resikonya itu, jadi pemilik polis itu mengajukan klaim ke perusahaan asuransi untuk menerima penggantian. Kemudian yang keempat tertanggung berarti kita sebagai pembeli polis, kemudian penanggung adalah perusahaan asuransi yang memberikan jaminan asuransi itu. Jadi kalau yang nomor 1, 2, 4, 5 itu udah ada di polis. Kalau nomor 3, kalau resikonya terjadi baru ibu bapak sekalian melakukan proses klaimnya gitu. Berikutnya Ceng. Ya ini informasi juga mengenai
usaha asuransi ya. Jadi tadi saya udah sempat singgung ada asuransi umum. Asuransi umum itu jasa pertanggungan risiko memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita atau memegang polis karena terjadi peristiwa yang tidak pasti, yang asuransi umum. Kalau yang asuransi jiwa itu sama cuman untuk meninggal atau hidupnya seseorang. Kalau meninggal dia dapat santunan, nilai pertanggungan. Tapi kalau dia hidup terus nggak meninggal-meninggal, itu ada namanya nilai tunai. Dapat nilai tunai. Ketawa bener kan? Karena usianya kepanjangan juga sesuatu yang lebih kan ada resikonya ya. Gitu. Jadi orang yang usianya udah di atas 100 tentu kondisi tubuhnya kan udah ini ya. Kemudian agen asuransi. Ini bisa orang pribadi, bisa korporasi yang melakukan penjualan polis asuransi bekerja sama dengan asuransi umum. Asuransinya. Kalau broker atau pialang asuransi adalah ini bentuknya selalu badan hukum, jadi PT. Dia isinya profesional yang mewakili tertanggung kalau misalnya kita mau beli asuransi tapi kita kurang paham, bisa melalui broker. Jadi broker yang akan memberikan bantuan konsultasi. Kemudian reasuransi. Reasuransi itu pertanggungan ulang. Jadi misalnya contoh, di sini siapa yang suka ke mall ya? Suka ke mall? Mall mana taunya? CCM. Ya, CCM itu pertanggungan ratusan miliar. Dan kami salah satu perusahaan asuransi yang menanggung CCM itu lewat MIR. Jadi, dan lagi CCM sekarang lagi ditambah lagi kan tuh ya, apa udah selesai tuh, expand. Nah, kenapa kami bisa menanggung resiko sebesar itu ratusan miliar, bahkan ada yang tahu Kokas? Atau Sentral, apa namanya, CP itu, Central Park, itu udah triliun harganya, bangunannya. Kami juga ikut menanggung di situ, kenapa kami bisa? Karena kami punya reasuransi. Perusahaan yang membackup perusahaan asuransi. Jadi di belakang kita tuh ada lagi perusahaan asuransi, reasuransi. Kenapa saya memberikan informasi ini? Jadi ini juga merupakan bidang usaha atau kesempatan berkarir ya. Jadi kalau nanti adik-adik setelah lulus SMA atau setelah kuliah masuk ke dunia kerja mungkin ini menjadi salah satu opsi bidang asuransi, bidang yang dituju. Jujur kalau boleh cerita, dulu saya karena ketidaktahuan saya, ketika saya ngelamar pekerjaan, kalau nggak salah itu di area Tebet ya, begitu kita udah kumpul ini, udah berkumpul seperti ini, kemudian dipanggil satu-satu, terus saya tanya, karena kita nggak tahu ya di koran cuman disebut perusahaan swasta membutuhkan karyawan gini, udah saya daftar, saya datang. Begitu saya tahu, ini apa sih asuransi, saya langsung pergi, nggak jadi. Karena apa? Di benak saya waktu itu, asuransi itu kan yang ke kampung-kampung jual-jualan itu tuh polis. Karena ketidaktahuan. Nah, singkat cerita saya cerita sedikit karena berbagi informasi dan pengalaman ya. Jadi ketika saya dulu berburu beasiswa, karena saya dulu pengen kuliah tapi nggak mau membebani orang tua karena biaya kuliah mahal, jadi saya berburu beasiswa. Saya dapat di Trisakti asuransi, jadi nggak sengaja saya belajar di situ gitu kan, kuliah gratis nggak bayar, cuman ongkos naik bis aja 50 perak gitu ya. Nah sehingga hingga hampir 30 tahun saya berkarir di asuransi dan saya suka banget gitu, walaupun saya tadi sempat berpindah-pindah ke 5 perusahaan, tapi semuanya perusahaan asuransi, maksudnya industri asuransi. Saya pernah juga di reasuransi, pernah di broker, pernah di perusahaan asuransi. Jadi industrinya asuransi. Kalau di OJK itu IKNB bilangnya, industri keuangan non bank. Gitu. Jadi paparan saya tadi saya udah kasih tahu mengenai apa itu resiko, bagaimana kita menghadapi resiko.
salah satu resiko bisa dihadapi dengan pilih opsi transfer. Transfer itu ke perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi mengelola risiko dengan biaya persatuan individu itu murah, sangat murah. Tapi kita bisa mengelola, kemudian ketika terjadi bencana itu, kita bisa membayarkan. Contoh, ini juga contohnya real. Di perusahaan pertama saya bekerja tahun 98, ada yang udah lahir belum 98? Udah. 9, tapi paling nggak baca berita lah ya. Perusahaan besar di Indonesia kan? Perusahaan besar di Indonesia. Nah itu dulu saya di bagian klaim. Jadi saya yang mengurusin orang-orang yang tokonya kebakar, rumahnya kebakar, mobilnya kebakar, semuanya habis. Jadi pada masa itu di perusahaan saya tempat bekerja kita menyelesaikan 25 miliar pembayaran klaim. Itu masa itu 25 miliar gede banget kan. Kemudian banjir 2020 Pak sudah tahu lah ya. Itu banjir besar banget, kerugiannya juga triliunan. Nah kita juga salah satu perusahaan asuransi yang membayarkan klaim untuk banjir 2020. Terus kalau gempa, ada gempa Palu, ada gempa Padang, itu yang resikonya besar banget, efeknya besar banget. Jadi kalau tadi saya udah cerita pentingnya asuransi, kemudian juga kalau misal mau berkarir di asuransi, misal di industri ini ada ini, bentuk-bentuk perusahaannya. Nah, jadi besarnya kerugian itu kalau misalnya diandaikan mereka semua pada nggak beri asuransi, sangat berat, sangat berat. Bahkan efeknya mungkin juga ke bangsa dan negara ya. Makanya OJK juga meminta kita selain kita berjualan, kita juga harus melakukan literasi inklusi supaya masyarakat itu mengerti resiko, mengerti bagaimana menghadapinya, dan mengerti kalau dia harus memilih opsi asuransi, dia membeli kemana. Kira-kira itu paparan saya, ada pertanyaan? Ini kalau yang bertanya di sesi ini bakalan dapat merchandise. Wah, ya telat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Ibrahim. Saya dari kelas 11 unggulan 5. Saya ingin bertanya kepada Pak Darto, apakah asuransi itu sepenting itu? Apakah kita harus memilikinya? Bagaimana kalau ada orang yang tidak mampu membayar asuransinya? Terima kasih. Oke, langsung dijawab atau langsung dijawab aja ya? Oh tampung dulu, oke. Berapa? 2 atau 3? 2. 2, satu lagi, nih. Ini ceng tadi. Saya Fariski Zaidan Arif dari kelas 11 IPA unggulan 1. Di sini saya mau bertanya, kan tadi yang Bapak Darto sudah jelaskan, kayak kita itu membayar hanya 150.000. Nah, nanti perusahaan asuransi itu dapat untungnya dari mana? Misalkan banyak orang yang ngeklaim. Nah artinya bisa jadi perusahaan asuransi itu bisa menjadi rugi. Nah itu perusahaan asuransi dapat keuntungan dari mana Pak? Cakep. Oke, baik. Terima kasih. 2 dulu Pak. Oh, 2. Nanti ya. Ya. Jadi apakah kita harus memiliki asuransi gitu ya? Tadi saya udah paparkan mengenai definisi risiko. Kemudian cara menghadapi risiko. Kemudian saya udah kasih contoh ilustrasi cost benefit biaya. Jadi mengenai pilihan membeli atau tidak, saya serahkan ke masing-masing individu, karena tadi kan ada 5 cara menghadapi resiko ya. Tapi kalau menurut saya asuransi itu perlu gitu. Kalau di negara lain, 1 orang bisa punya 5 polis, tapi di kita nih belum, 5 orang belum tentu punya 1 polis gitu. Jadi kalau tadi contoh rumah dulu yang paling gampang ya, asuransi itu banyak banget produk kan, nanti Bu Eda akan membantu. Misalnya rumah
Rumah tadi kan rumah 500 juta misalnya, itu rate-nya sangat murah, 0,03% setahun. Cuman 150.000 setahun. 150.000 setahun kalau kita bagi hari 500 rupiah. Iya kan? Masa sih sebatang rokok aja berapa sekarang Pak? Oh nggak ngerokok. Saya juga nggak ngerokok soalnya. Iya kan? Nah, jadi kalau misalnya, kalau ekstrimnya nih ya, ekstrimnya, tahun ini nggak bisa beli polis misalnya, tahun depan deh beli polis misalnya, nabung dulu, ya 500 rupiah pasti bisa lah ya, gitu. Tapi kembali lagi, kalaupun beli polis asuransi bukan karena saya, tapi karena tadi literasi udah paham, menguasai sekali sehingga keputusan untuk melakukan keputusan keuangan itu karena diri sendiri dan paham. Gitu. Oke. Yang kedua tadi, kok asuransi murah, bayangin 150.000 nanggung 500 juta, gimana caranya gitu ya. Dulu saya juga punya gitu. Makanya tadi maaf ya bukannya show. Tadi kan ada diperkenalkan nama saya tuh, ada embel-embel di belakang. Itu saya mengikuti sertifikasi keahlian. Jadi sampai saya memiliki ahli asuransi dan saya sebagai tenaga ahli di perusahaan. Jalan menuju itu, jadi saya tuh belajar asuransi lama banget. Di kampus saja yang pertama 3 tahun, kemudian harus mengambil sertifikasi A3IK itu bisa setahun 2 tahun, kemudian habis itu A2IK bisa lebih dari 2 tahun kalau nggak lulus. Nah singkatnya, tadi ini, nah ini masih ada nih kan, ada asuransi, ada reasuransi. Memang kalau saya terangkan hari ini nggak bisa selesai, jelimet. Tapi di situ ada perhitungan underwriting dan aktuaris. Jadi kita hitung, resiko itu kita bisa hitung berdasarkan statistik, probability. Sehingga model-model risiko itu kita bisa hargai atau kenakan biayanya berapa. Rumah biayanya berapa, toko biayanya berapa, gudang biayanya berapa, pabrik biayanya berapa. Itu berbeda tarifnya. Yang termula adalah rumah 003 misalnya, kebakaran. Kalau misalnya dia mau beli lagi, saya takut risiko banjir, saya takut risiko gempa, ada tambahan lagi preminya. Tapi paling enggak minimal risiko kebakaran lah ya kita beli. Karena kebakaran kalau udah terjadi, saya sendiri ngalamin. Rumah saya jam 3 pagi, lagi tidur, toto duar. Bingung saya ada apa, nggak taunya panel listrik PLN saya meledak, kena petir. Terjamin di asuransi, karena jaminan standar kebakaran itu fire, lightning, explosion, aircraft impact, and smoke. Jadi 5 jaminan itu hanya 0,03% untuk rumah. Jadi kalau 500 juta rumahnya 150.000, kalau misalnya aircraft impact, jatuhan pesawat, kecil Pak resikonya. Ya kalau terjadi kan kayak di Condet siapa yang tahu. Pesawat bisa jatuh dan bukan cuma pesawat, barang jatuh dari pesawat misalnya mengenai, itu juga masuk. Kebakaran, rumah kita nggak apa-apa. Rumah orang kebakaran ngerembet, kena juga kan. Itu dijamin juga. Gitu. Nah terus kenapa tadi kok asuransi seharusnya kalau perhitungannya matang nggak rugi karena punya reasuransi juga di belakangnya, ada perhitungan backup. Terus prinsip utama asuransi adalah the law of large number. Jadi kita harus mempunyai bilangan besar volume. Rumah yang kita tutup tuh bukan 1 biji, bisa 10.000, 100.000. Mobil yang kita tutup tuh enggak cuma 1, bisa 100.000 mobil. Gitu. Dan itu statistiknya setiap tahun itu kita monitor. Gimana terjadi actual cash claim-nya sama actual amount claim-nya berapa sih, itu kita hitung. Gitu. Ya. Oke, Ceng masih ada waktu? Satu lagi katanya boleh kalau masih ada. Ya. Nah, ada 2. Ya 2 lagi lah, 2 lagi. Boleh. Ini dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pagi semuanya. Saya pengen nanya ke Bapak, kan kita kan bilang kalau buat menjawab pertanyaannya si Farski tadi, asuransi punya backingannya alias si reasuransi. Nah tapi saya pengen tahu secara singkatnya aja deh.
reasuransi itu dapat dananya dari pemerintah kah atau dari sponsor dengan dia makin terkenal makin banyak investornya atau bagaimana Pak singkatnya gitu? Oke, baik. Sama seperti perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi itu ada yang punya swasta. Kayak kami swasta ya, joint venture antara Malaysia dengan Indonesia. Perusahaan reasuransi juga sama, ada yang swasta, ada yang pemerintah punya. Contoh Indonesia Re, itu punya pemerintah. Gitu. Nasional Re, itu anak perusahaannya Askrindo yang punya pemerintah. Secara kepemilikan, gitu. Terus ada juga yang swasta, misalnya Marein, Maskapai Reasuransi Indonesia, Nusantara Re, itu Sinarmas Group punyanya swasta, secara kepemilikan. Kemudian kalau ditanya dana apa nih? Kalau dana premi, dana untuk pembayaran klaim. Jadi semua kita di sini adalah komersial, bukan yang kita ngumpulin dana dari seperti dana apa ya, sumbangan, bukan. Jadi semua pemilik polis yang beli asuransi, itu kita ada hitung, kemudian ada sekian persen ada hitung-hitungannya, kita dari premi itu kita sesikan juga ke perusahaan reasuransi. Nah dari premi yang kita sesikan itu, dia akan menanggung resikonya gitu. Misalnya, kalau misalnya resikonya ada 10 miliar misal, perusahaan kita hanya mampu 3 miliar, sehingga 7 miliar itu kita sesikan perusahaan reasuransi. Perusahaan reasuransi nggak mesti satu, bisa banyak. Dan nggak juga terbatas di Indonesia. Bisa kita ke Singapura, ke Malaysia, ke Jepang. Makanya sangat menarik di industri asuransi itu teman kita banyak. Ya contoh, minggu lalu baru ada acara Indonesia Renewu itu 14 negara datang dan saya hadir di situ. Kita ketemu bahkan dari jauh-jauh tuh, dari Amerika, dari Jerman, ada Swiss. Kita ketemu di situ sesama pelaku asuransi dan reasuransi. Gitu. Oke. Satu lagi apa tadi? Satu lagi ya, abis ini kita langsung ke games untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fotarik Akil dari kelas 11 IPS Unggulan 2. Saya bertanya Pak, bagaimana cara kita mengaktifkan asuransi untuk kita yang rata-rata itu masih di bawah umur. Lalu kalau menggunakan KTP orang tua, bisa nggak sih Pak pakai atas nama kita langsung gitu? Terima kasih Bapak. Oke. Ini lama-lama ntar saya jualan nih. Padahal hari ini saya nggak mau jualan. Karena saya juga dari divisi teknik ya, bukan divisi marketing yang jualan. Tapi hari ini saya berbagi informasi kembali ya untuk pemahaman mengenai asuransi. Jadi yang paling, produknya nanti Bu Eda akan jabarin ya, produknya banyak. Ada misalnya kecelakaan diri, personal accident gitu. Terus ada apa namanya tuh, misalnya kendaraan ya, ada mobil, ada motor, ada apa gitu. Terus kalau misalnya masing-masing kalian udah punya usaha, sekarang kan anak-anak muda tuh punya usaha ya, jualan online lah atau apa gitu ya. Ada juga tuh asuransi pengiriman barang, jadi kalau kalian jualan, barang dikirim jauh-jauh, nah barang dalam pengiriman selama di perjalanan bisa di cover asuransi juga. Jadi kalau barang itu rusak, nggak nyampe, nah itu asuransi akan ganti. Nah kemudian gimana cara mengaktifkan asuransi? Beli saat polisnya jadi dia aktif. Nah sekarang tinggal tergantung objeknya apa. Kalau misalnya polis PA mungkin bisa dengan kartu keluarga atau kartu sekolah PA. Terus kalau misalnya asuransi kendaraan namanya sesuai itu nggak? Udah dikasih namanya sesuai nama kamu nggak gitu. Jadi kalau yang namanya sesuai dengan objek itu bisa. Dan kapan itu aktif? Saat beli, saat itu ya aktif. Nah justru ini Sande sekarang selangkah lebih depan kita lagi membangun, udah jalan. Bisa by aplikasi belinya kayak Tokped. Jadi klik langsung on. Gitu. Oke? Oke, terima kasih adik-adik, Bapak Ibu Guru ada yang mau bertanya tapi nanti aja sesi selanjutnya izin ya Bapak Ibu. Tadi mau menambahkan untuk PA yang Mbak Darto maksud itu adalah personal accident, jadi asuransi kecelakaan diri. Nanti untuk detail produknya seperti apa aja yang kita ini kan di asuransi umum nanti ada Bu Eda
Dan Pak, terima kasih. Kita langsung sesi selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Dan yuk kita keluarkan handphonenya lagi. Ini ada e-wallet lagi untuk 3 orang pemenang. Kalau tadi saya udah menemukan 2 orang pemenang yang pretest dan sekarang 3 orang pemenang siapa yang paling cepat. Tapi ini kalian bisa langsung lihat scoresnya nanti di screen. Enggak kok, ini bukan tentang asuransi, kita seru-seruan aja. Ini games tentang ilmu pengetahuan. Bentar ya. Yuk, coba bisa login di situ semua. Nanti saya bisa lihat berapa orang yang bisa join. Lumayan buat naik Gojek, beli GoFood, beli OVO, beli GrabFood. Udah join semua. Ini enggak tentang asuransi kok, jadi tenang. Nah, baru 2 orang yang join. Yang lain, ayo. 6. Udah. Seru nih, kayaknya antusias banget. Dan tadi rata-rata kelas unggulan ya yang bertanya. Dan Bu Edah juga dulu IPA 1 ya Bu. Dan Bu Edah juga dulu di sini kelas IPA 1. Gila Ibu, ini junior-junior ya Bu. Ayo baru 11, 13, 14. Wah udah ada ikonnya masing-masing tuh. 19, 21, ayo. Ini bukan tentang asuransi kok. Ini tentang pengetahuan umum. 25, 27. Semakin cepat kita semakin nanti langsung makan siang nih. Enggak deng, Bu Edah dulu, ntar saya si Bu Edah. Oke. Oke, sambil menunggu saya coba hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu teman-teman broadcasting juga boleh loh ikutan. Yang di belakang. Itu tim ekskul broadcast ya? Bukan? Oh gitu. Kalau saya dulu soalnya kuliahnya di broadcasting. Jurusannya. Oke, cuman 37 aja nih yang join. Yang lain gak mau e-wallet. Oke, langsung dimulai aja ya. Ada 38. Ada yang masih mau join? Udah ya, udah semua ya. Yo, oke 39 nih lumayan bertambah 2. Oke, kita mulai. Ayo lihat handphonenya masing-masing, segera. Oke. Ayo lihat handphonenya. Ayo. Ayo. Lihat terus karena langsung lanjut itu. Pertanyaannya. Ayo mana nih? Ayo Fata, ayo Nata. Ayo Zahra, Zahra dari tadi. Ayo. Ayo siapa? Seru nih. Ya ampun antusias banget. Mana? Wah Sultan langsung naik nih, Zahra turun. Wah Sultan, waduh. Sultan terus disusul sama siapa nih skorsnya? Wih, Syad. Mana lagi? Ayo, 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 ayo.
3 orang pemenang. Yang paling cepat, wah udah ketahuan tuh. Wah udah ketahuan tuh, ayo tuh, wih. Siapa? Coba yang namanya ada di 3 urutan, wah ada yang naik. Saya pengen tahu yang namanya Rasyad, mana? Wah selamat Rasyad, nanti dapat e-wallet. Terus ada Sultan. Sultan. Oh iya wah tim. Terus ada Nathan. Wah sebelah-sebelahan dia. Oke selamat buat pemenang, nanti kita akan bagi hadiahnya di sesi akhir. Selamat, terima kasih untuk Bapak Ibu Guru, adik-adik, antusiasnya keren semua. Dan Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya. Oke, ini kan kita udah ice breaking lah ya. Tadi kita udah santai. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya yang serius lagi, ada Bu Eda Jubaida yang akan menyampaikan untuk sesi pentingnya asuransi. Jadi Bapak Ibu Guru dan adik-adik boleh disimak kembali nanti, karena habis ini juga untuk yang bertanya nanti akan dapat merchandise. Oke. Untuk itu selamat memperhatikan, semoga bermanfaat. Ibu Eda, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat atau ngantuk nih? Semangat ya, apalagi udah ada yang dapat e-wallet ya. Oke, saya akan memaparkan beberapa produk asuransi di asuransi umum atau general insurance. Salah satu perusahaan asuransi general di Indonesia itu ada di kita gitu ya, Sunday Insurance Indonesia. Oke, untuk produk-produk asuransi umum, hampir semua perusahaan asuransi umum itu punya produk seperti ini ya, hanya beberapa mungkin ada perbedaan dari misalnya di perusahaan A jualnya cuma ABC, di perusahaan B cuma BCD, jadi tidak semua perusahaan asuransi memiliki produk yang sama gitu. Untuk di produk asuransi umum itu ada namanya asuransi kendaraan bermotor. Jadi ini memberikan pertanggungan terhadap kendaraan, baik kendaraan bermotor roda 4 maupun kendaraan bermotor roda 2 ya, atau motor. Untuk jaminannya sendiri, untuk kendaraan bermotor itu ada 2. Yang pertama adalah komprehensif, jadi semua risiko istilahnya yaitu dijamin, dan ada total loss atau hanya misalnya kehilangan, dicuri, nah itu namanya total loss, jadi covernya ada 2. Lalu untuk produk berikutnya ada properti atau asuransi kebakaran, atau ada juga istilahnya property or risk, atau bahasa kerennya asuransi harta benda gitu ya. Itu untuk properti yang dijamin adalah misalnya tadi yang disebutkan sama Pak Darto, yaitu rumah tinggal, lalu ada juga sekolah, mall, pasar, toko, itu semua bisa diasuransikan. Jadi sekolah ini juga bangunan dan semua yang ada di dalam isi sekolah ini itu bisa diasuransikan gitu. Lalu yang berikutnya asuransi kesehatan. Untuk Bapak Ibu mungkin di sini dari sekolah pasti ada asuransi kesehatan juga ya. Atau untuk adik-adik misalnya orang tuanya bekerja, itu biasanya dari kantor dapat asuransi kesehatan gitu. Lalu untuk asuransi kecelakaan diri itu kita taunya untuk asuransi kecelakaan diri itu awalnya saya juga sama sih pikirannya. Namanya kecelakaan pasti identik dengan kendaraan ya, ketika kita di jalan. Antara ditabrak atau menabrak. Gitu kan kita taunya ya.
Tapi sebenarnya dalam asuransi kecelakaan diri itu yang dipertanggungkan bukan hanya sebatas kecelakaan ketika kita berada di jalan. Jadi kita di rumah misalnya, lagi turun tangga, kita kepleset, itu namanya kecelakaan, itu bisa diganti asuransi kalau kita punya polis asuransi kecelakaan diri. Atau misalnya teman-teman, adik-adik ya? Iya, adik-adik misalnya di sini biasanya setiap sekolah itu punya polis asuransi kecelakaan diri untuk semua sivitas yang ada di lingkungan sekolah, bisa guru, bisa murid, bisa penjaga sekolah, itu biasanya setiap sekolah punya asuransi kecelakaan diri. Itu rata-rata karena kita juga banyak mengcover sekolah-sekolah yang swasta sih terutama ya untuk asuransi kecelakaan dirinya gitu. Lalu untuk produk asuransi pengangkutan barang. Nah tadi sedikit sudah Pak Darto sampaikan ya, apa itu asuransi pengangkutan barang. Untuk asuransi pengangkutan barang itu memberikan jaminan kepada barang yang akan dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkut. Jadi kalau misalnya ibu bapak di sini atau adik-adik punya perusahaan ya, contohnya ya kita ini aja ya, punya perusahaan transporter misalnya, atau punya perusahaan logistik, punya barang yang akan dikirimkan, supaya barangnya selama dalam perjalanan itu aman, itu bisa diasuransikan. Gitu. Itu pun tidak terbatas hanya pertanggungan pengiriman di sekitar Indonesia ya. Jadi untuk asuransi pengangkutan barang itu bisa untuk ekspor, bisa juga untuk impor, terus untuk luar pulau itu bisa diasuransikan barang yang akan dikirimkannya. Lalu ada asuransi rekayasa. Asuransi rekayasa ini mungkin adik-adik tahu kalau misalnya ada lagi pembangunan mall, lalu ada pembangunan sekolah atau apa yang berbentuk sedang dibangun, itu prosesnya bisa diasuransikan juga, gitu ya, supaya ketika proses pembangunan itu dilaksanakan, kalau misalnya ketemu dengan risiko-risiko bencana dan sebagainya, itu bisa tercover oleh asuransi. Contohnya, untuk asuransi rekayasa misalnya ya, ketika kita bangun, itu kan untuk menggali ke tanah itu kadang sebelah kita ada bangunan ya. Nah misalnya ketika kita proses penggalian, bukan kita, si kontraktornya proses penggalian, tapi ternyata kena bangunan yang di sebelahnya, itu pastikan akan dituntut ya sama yang pemilik rumah yang kena imbasnya itu. Nah itu bisa diganti gitu, kerusakan atau kerugiannya dari asuransi. Lalu asuransi aneka. Asuransi aneka ini ada beberapa jenis ya. Kalau di sini, oh ini enggak ada ini. Asuransi aneka itu salah satunya asuransi penyimpanan uang. Asuransi penyimpanan uang itu biasanya mengcover uang yang berada dalam satu safety box itu ya. Biasanya untuk bank itu di cover dari resiko pencurian, lalu ada juga asuransi yang aneka itu salah satunya di sini, enggak di sini ya, billboard.
Oh iya, billboard itu, aduh sorry, agak tegang nih sedikit. Untuk asuransi aneka salah satunya ada lagi billboard. Kalau misalnya adik-adik lihat di jalan, ada papan reklame yang iklan, misalnya iklan rokok, iklan molto dan sebagainya itu juga diasuransikan. Rata-rata sih pasti harus ada asuransi ya. Jadi mungkin kita selama ini taunya kan asuransi hanya jiwa ya. Tapi sebenarnya banyak jenis asuransi di lingkungan kita yang saat ini kita mungkin belum terlalu tahu gitu ya. Terus untuk ya ini mungkin tadi pertanyaan dari adik yang mana tuh? Yang untuk namanya ya, nama oh ya itu ya. Ini di sini juga bisa dijelaskan kalau untuk siapa saja sih yang butuh asuransi gitu. Sebenarnya sepanjang kita tahu resiko-resiko di lingkungan di sekitar kita yang akan berdampak pada diri kita, itu pasti sebenarnya butuh asuransi gitu ya. Jadi mau yang masih lajang, yang sudah punya pasangannya pasangan menikah ya, bukan pacar di SMP SMA nih. Lalu untuk lalu yang untuk keluarga juga. Nah, untuk yang masih lajang di dalam polis asuransi sepanjang dia sudah punya KTP itu namanya bisa tercantum di dalam polis. Tapi kalau misalnya belum punya KTP, tadi sudah disampaikan sama Pak Darto, kalau dia mau beli asuransi, misalnya untuk asuransi kecelakaan diri, itu bisa dari kartu keluarga ya. Kalau misalnya untuk motor, kendaraan itu namanya nanti di dalam polis yang tercantum di dalam STNK gitu ya. Jadi bisa untuk yang lajang juga. Kalau misalnya untuk anak-anak juga yang belum punya KTP itu bisa gitu. Lalu untuk yang pasangan muda, ini pasangan muda sama keluarga bedanya apa sih? Oh, oke, maksudnya yang pasangan muda itu berarti pastilah ya, karena semua kita punya resiko, jadi butuh asuransi lah ya semuanya intinya ya. Cuma sampai saat apa? Oh, jadi semuanya sebenarnya butuh asuransi. Jadi cuma saat ini belum di Indonesia itu belum terlalu bukan paham mungkin ya, belum terlalu memikirkan untuk punya produk asuransi. Makanya di sini kita membantu adik-adik dan ibu bapak semua untuk lebih memahami apa pentingnya asuransi gitu. Ya, ini contoh yang tadi sudah disampaikan sama Pak Darto. Jadi untuk asuransi rumah tinggal yang memberikan pertanggungan terhadap terjadinya kebakaran, lalu juga terhadap sambaran petir. Nih terutama nih daerah Cibinong ininya petirnya lumayan ya, sama kayak daerah Citerep juga tuh. Itu beresiko terhadap kebakaran dari akibat sambaran petir, lalu ledakan, kejatuhan pesawat dan juga asap. Ini cover yang diberikan dalam polis asuransi kebakaran. Untuk contohnya seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau misalnya harga rumahnya sekitar 500 juta, itu premi yang dibayarkan hanya sekitar 150.000 per tahun. Jadi hanya sekali bayarnya ya. Terus untuk asuransi kecelakaan diri, misalnya di sini adik-adik siswa ya, berarti pelajar, untuk misalnya mengambil uang pertanggungan di 100 juta,
maka premi yang dibayarkan itu contohnya hanya sekitar 200.000 per tahun. Gitu. Next. Oh ya udah selesai. Oke, mungkin dari saya itu aja. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Eda atas waktunya. Dan saya mau menyampaikan sedikit, kalau tadi Bu Eda nanya pasangan muda sama keluarga itu apa sih? Kalau pasangan muda itu orang yang baru menikah, atau kan kalau teman adik-adik pasti suka dengar istilah yang free child gitu-gitu. Artinya kan mereka hanya terus berdua kan gitu. Jadi kita mengkategorikannya bahasanya pasangan muda gitu. Jadi sebenarnya seperti itu. Kalau misalkan nanti terkait yang penamaan, sebenarnya as long as you have ID identity itu masih bisa untuk memiliki asuransi ya Bu ya. Terutama untuk kendaraan bermotor harus ada nama yang sesuai di STNK. Ada boleh yang mau bertanya langsung 3 orang dapat merchandise. Wah ada cewek akhirnya, tapi saya ke depan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatah Talasari dari kelas 11 IPA Unggulan 6. Aku mau nanya, itu kan tadi kan 150.000 per tahun, 200.000 per tahun. Itu emang premi itu selalu per tahun atau tergantung polis atau bagaimana? Untuk si durasi asuransi. Iya. Untuk premi itu kan berdasarkan periode pertanggungan yang diambil ya. Nah rata-rata untuk asuransi umum, periode pertanggungan asuransi itu berlaku selama 1 tahun. Gitu, rata-rata ya. Jadi hampir semua polis itu pasti 1 tahun. Kayak misalnya personal accident tadi, kecelakaan diri, rumah tinggal, asuransi kendaraan bermotor, asuransi billboard tadi, asuransi asuransi penyimpanan uang, itu rata-rata periodenya adalah 1 tahun. Jadi premi yang dibayarkan juga selama 1 kali untuk periode 1 tahun itu. Kalau untuk asuransi pengangkutan barang tadi, itu preminya dihitung berdasarkan barang yang akan dikirim gitu. Jadi bukan per tahun. Jadi kalau misalnya barangnya akan dikirim hari ini, itu ketika barang sampai antara 2 hari, 3 hari atau bisa seminggu, bisa sebulan kalau misalnya untuk ekspor gitu ya. Itu periodenya akan berakhir ketika barang itu sampai dengan selamat di alamat tujuan. Nah itu preminya dihitung 1 kali perjalanan gitu. Jadi itu yang membedakan ya, tapi rata-rata 1 tahun untuk asuransi umum. Gitu. Baik, terima kasih banyak. Ya. Di belakang. Ya mungkin tadi sedikit mau menambahkan aja sih Bu. Jadi kalau untuk asuransi umum memang berbeda dengan asuransi jiwa. Kalau asuransi jiwa itu periodenya bisa 10 bahkan 15 tahun gitu ya Bu ya. Kalau asuransi umum itu kita per tahun per periode. Kalau perjalanan misalkan tadi pengiriman barang dari menggunakan kapal dari Jakarta mau ke Bali. Itu kan biasa mungkin 4 hari atau 5 hari. Nah itu selama perjalanan 4 hari atau 5 hari itu di cover ya Bu ya. Iya. Sampai barang itu sampai di Bali. Jadi yang dimaksud periode itu adalah masa periode pertanggungannya tersebut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu izin bertanya, apa yang terjadi jika saat kita membeli produk asuransi tetapi saat di tengah jalan dan belum selesai kontrak nih, mereka sudah tidak membutuhkan produk asuransi itu lagi? Terima kasih. Ini untuk yang asuransi pengangkutan maksudnya? Ya. Oh ya, kalau untuk asuransi pengangkutan, cover yang dibutuhkannya itu selama barangnya itu dalam perjalanan. Jadi nggak mungkin dia nggak membutuhkan ketika dia di tengah jalan. Pasti butuhnya selama barangnya itu dalam perjalanan dan selama sampai tujuan. Gitu pasti. Tapi kalau misalnya nggak butuh lagi, misalnya gimana ya, pengirimannya mau ke Palu ya misalnya. Tapi transit di Surabaya rata-rata. Terus dia pikir setelah di Palu, udah deh nggak usah diasuransiin deh. Padahal resikonya masih ada kan dari Surabaya ke Palunya. Jadi itu jarang sih yang kayak gitu. Kalau di asuransi pengangkutan barang ya, pasti
sampai barang tiba di tujuan gitu. Oke, mungkin bisa nambahin kali ya, kalau misalkan di pengangkutan barang pokoknya per periode, tapi mungkin maksudnya si adik asuransi ini dia belum tahu asuransi umum dan jiwa atau asuransi kesehatan kayak gitu. Kalau asuransi jiwa kan memang terkadang kita harus sampai selesai periode, kalau enggak ya udah itu selesai ya Bu ya. Gitu, maksudnya gitu. Kalau misalkan di asuransi umum, pokoknya selama periode itu kita masih berlangsung, karena kan kita bayarnya cuma sekali, itu mereka masih mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau misalkan asuransi jiwa, misalkan dia di covernya sampai 15 tahun, tapi kan tiap bulan dia bayar. Kalau misalkan di tengah jalan dia mau udahan, ya udah selesai begitu aja. Jadi saya kurang paham juga kalau nanti di asuransi jiwa itu apakah tidak selesai kontrak, misalkan kontrak dia mau sampai 10 tahun, tapi di tahun kelima dia nggak mau bayar lagi gitu. Itu saya kurang paham. Mungkin Pak Darto bisa bantu jelasin kalau yang Saya seperti tambahin itu. ya. Jadi asuransi kan ada dua, jiwa atau asuransi umum. Kalau saya jawab asuransi umum dulu ya. Tadi contohnya mobil misalnya. Beli asuransi mobil setahun, periodenya setahun. Kemudian baru 6 bulan mobilnya dijual gitu kira-kira ya. Udah nggak butuh lagi, mobilnya udah nggak ada. Kalau dalam 6 bulan tadi belum pernah klaim, itu bisa dikembalikan setengahnya. Maksudnya periode yang belum berjalan. Kalau 6 bulan berarti 6 bulan yang ke depan preminya kembali. Kalau misalnya preminya 3 juta, 1,5 juta kembali. Kalau asuransi jiwa, kalau misalnya jarang sih orang berhenti asuransi jiwa ya karena sayang. Asuransi jiwa itu umumnya ada savingnya. Nah ini saya nambahin sedikit mengenai asuransi jiwa walaupun bukan bagian saya, yang saya tahu. Kan dia ada investasinya. Kalau misal mau nutup asuransi jiwa, bisa aja ditutup. Itu nilai tunainya akan kembali. Cuman nilai tunainya kalian harus benar-benar lihat dulu. Karena investasinya itu isinya apa mesti tahu juga. Apakah isinya saham murni, apakah reksadana atau obligasi. Nah kalau kalian kemarin misalnya ngisinya setiap bulan 500.000 misal. Kemudian dianggap setahun itu kan 6 juta. Terus udah 10 tahun misalnya. Menurut hitungan tabungan kan 60 juta harusnya kan. Tapi nggak gitu ngitungnya. Jadi yang 500.000 itu dipecah dua. Biaya asuransi berapa, biaya tabungannya berapa investasinya. Misalnya 250 misalnya. Nah dari 250.000 itu, dulu waktu beli itu nilai NAB atau nilai harga unit satu linknya itu satunya berapa. Saat kalian mau nutup, lihat lagi nilainya berapa. Karena bisa jadi kalau sahamnya lagi turun, uangnya tinggal dikit. Contoh nih ya, saya pernah beli reksadana misalnya dulu, 100 juta. Pas gitu tahun saya lupa 2009 apa gitu ya, 30% down, 70% down. Jadi tinggal 30 juta. Kalau saya tutup saat itu, duit saya cuma 30 juta loh, hilang 70 jutanya. Yang saya lakukan apa? Saya tunggu sampai nilainya itu naik. Ya ini kembali ke keputusan pribadi masing-masing tadi ya, literasi tadi. Kalau saya tahan sampai itu tinggi baru saya redeem, tarik. Jadi tetap untung buat saya gitu, secara hitungan tabungan. Jadi yang mungkin kalau beli asuransi jiwa kan kesannya nanti anak SMP bisa diambil, anak SMA bisa diambil, anak kuliah bisa diambil. Memang benar bisa diambil, tapi tetap perhatikan juga nilai tunainya. Jangan sampai saat diambil pas nilai satuannya kecil. Itu sih. Oke, cukup sepertinya Pak Darto. Jelas Adik. Sepertinya kita cukup 2 pertanyaan aja ya. Karena sudah kayaknya perut juga udah keroncongan bukan? Kita langsung ke ini aja yuk, ke postes. Bisa tadi ke link yang ini, bisa diklik, minta tolong adik-adik, Bapak Ibu. Setelah mengikuti sesi ini, seberapa pahamkah materi yang disampaikan Pak Darto dan Bu Eda? Insya Allah paham dan berkah, jadi adik-adik bisa bermanfaat gitu. Karena kan setiap kita pasti memiliki risiko masing-masing dan itu kita sendiri yang tahu risikonya seperti apa. Jadi nanti adik-adik dan Bapak Ibu bisa mempertimbangkan mana yang layak, mana yang pantas untuk diri kita sendiri. Saya sambil coba lihat
sudah berapa banyak yang isi? Ini post-test kan. Semestinya sih udah jadi 100 semua ya scoresnya ya. Ayo. Coba sambil dicek scoresnya berapa. Masih ada yang 80, astagfirullah. Pertanyaannya sama kok sama pretest. Yuk, ditunggu. Sudah, yuk ini masih berapa? Masih 29 orang. Ada lagi, ditunggu, yuk. Sudah semua? Oke, ditunggu. Belum makan? Iya sama dong. Ya habis ini kita langsung makan, tapi nanti sebelumnya saya mau inikan dulu. Sambil menunggu teman-teman yang belum jawab, saya mau izin closing dulu deh ya. Dan mana bentar, saya lupa. Ya dengan berakhirnya sambil teman-teman mengisi, saya mau closing dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula acara literasi asuransi. Saatnya Gen Z cerdas asuransi. Dan di SMA PGRI Pos Cibinong ini semoga bermanfaat untuk kita semua dan adik-adik juga jadi lebih paham dan nanti ke depannya tahu risiko-risiko apa yang memang ada potensi pada diri kita sendiri. Dan tadi tak lupa pula juga saya ucapkan terima kasih buat Pak Wakil Kepala Sekolah, tadi sebelumnya katanya mau ini, terus juga kemarin kita mau ucapkan terima kasih juga buat Pak Agus selaku Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan adik-adik semua atas antusiasnya dan waktunya. Dan kesimpulan acara hari ini sebenarnya saya mau bilang kayak gini, yang tadi Pak Darto bilang, kalau punya asuransi itu bukan berarti kita harus punya duit. Sebelum saya bekerja di asuransi juga saya selalu berpikir, saya nggak punya duit. Buat makan aja kadang susah, kadang bingung. Tapi setelah saya bekerja di asuransi semakin paham ternyata ketika saya nggak punya duit saya harus punya asuransi. Once saya kecelakaan atau si A lah kecelakaan gitu. Tapi kondisinya dia tidak punya uang. Sedangkan biaya pengobatan atau biaya apapun itu semakin mahal kan kayak gitu. Jadi justru di saat itulah kita harus punya asuransi. Terlebih premi-premi asuransi kan sebenarnya tidak terlalu mahal juga. Dan juga contoh misalkan si A itu punya kendaraan motor. Kalau misalkan dia tidak diasuransikan motornya tiba-tiba hilang. Dan kalau hilang kan dia mau gak mau harus memodal dari awal lagi misalkan harga motornya 12 juta atau 13 juta. Tapi kalau diasuransikan itu ya itu bisa di cover. Jadi bisa digantikan dengan seharga motor tersebut gitu. Jadi itulah pentingnya kenapa kita memiliki asuransi. Cuman semua balik lagi ke teman-teman atau Bapak Ibu dan adik-adik semua. Akhirul kalam saya ucapkan terima kasih banyak teman adik-adik Bapak Ibu atas waktunya, semoga bermanfaat. Saya atas nama PT Sunday Insurance Indonesia mengucapkan terima kasih. Nanti kalau ada tanya-tanya atau hal yang lain boleh ke sini, ada ya Bu ya? Ada lagi nggak sih? Nggak ada ya? Di sini nih. Nih bisa atau ke sosial media kita di Instagram kita di sunday.indonesia. Kita juga adik-adik bisa lihat di sosmed setelah acara ini 2 atau 3 hari ke depan akan kita posting di sosial media kita. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kurang atau salah. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu dan sukses untuk kita semua. Sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau boleh direkam sambil semuanya ngomong saatnya Gen Z cerdas asuransi ya. Oke, Ger. Yuk. Oke, kipas boleh kipas. Oke, dari atas kalau misalkan kayak ini. Oke, yuk. 1, 2, latihan dulu ya. Saatnya Gen Z cerdas asuransi. 1, 2, 3.
Gen Z cerdas asuransi. Yeay. Cukup? Sekali lagi boleh ya? Oke, opsi. 1, 2, 3. Saatnya Gen Z cerdas asuransi. Terima kasih adik-adik semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah pada diem aja juga, udah lapar ya? Sama. Ini kita yang pretest. Siapa yang menang e-wallet senilai Rp50.000? Yang pertama adalah silvinanando09@gmail.com. Yeay, mana maju. Maju. Maju langsung maju. Mana? Itu Nggak kayaknya ada. meja beruntung banget deh. Ya, iya bener di kursi itu semua. Boleh di situ dulu. Di situ aja. Terus yang kedua ada siapa? Ayo siapa? Afifah Fitriani 20@gmail.com. Selamat. Bawa handphonenya. Nanti ditanya nomornya kan. Iya benar. Terus tadi saya mau yang tadi ikut games 3 besar boleh silakan maju. Rasya, Sultan, dan Nathan. Selamat. Ya, Rasya Pak. Oh, di belakang. Ayo. Mana? Alhamdulillah. Ikut, dapat ilmu, dapat duit, ya kan. Ntar bilang sama mama, saya dapat ilmu asuransi. Dan saya dapat GoPay. Oke, boleh Pak Darto. Kita foto bersama, nanti kita minta nomor handphone ini ntar beda. Sekalian deh, tadi yang bertanya di sesi pertama boleh kamu ya? Siapa? Sesi pertama sama ini. Terus ya boleh yang tadi nanya maju semua deh. Yang tadi nanya maju semua. Iya, yang e-wallet ini dipoto aja dulu ini ntar. Oke. Yang wallet yang ini. Yang e-wallet boleh sebelah sini, yang ini bisa di sini. Yang bertanya sebelah kiri. Yang ini kamu di sana. Yang bertanya sebelah kiri. Iya, itu yang juara. Ini yang bertanya. Hah? E-wallet? Itu dari saya. Oke, Bapak boleh kasih yang bertanya dulu hadiahnya. Yang e-wallet nanti kita transfer ya, top up ya. Ya ntar dikasih juga. Bu, minjem dulu punya Ibu. Boleh dari mana aja Pak? Biar. Selamat ya. Ya keberuntungan orang nanya ya. Bapak guru langsung ya coba nanya. Punya Ibu. Oh iya tasnya. Tasnya mana? Ger. Bu nanti tasnya. Nah, ini dia yang ini. Ntar kamu gak usah pakai tas ya. Oke, ya udah yuk foto semua nanti saya minta nomor handphone adik-adik semua ya Bu ya. Oke. Foto sama pemenang. Iya.
Teman-teman yang hadir nanti akan dikasih makan siang ya dari Sunday Insurance sama airnya ya. Thank you. Ya. Paket lengkap lagi ya nasi padangnya, Masya Allah. Ya, menang-mentang goodie bag-nya gede jangan 2 ya, nanti ada yang nggak dapat. Kalau Bapak ini sebagai guru ekonomi, kalau Bapak ini gue tangkap. Sudah ada goodie bag-nya? Itu ada isinya nggak sih? Iya, kalau masih sisa biar aja kali. Kan nama kita juga ya. Dibanding murah-murah, tapi kan kalau gua kan sensitif ya. Beda 2.000 katanya. Pulang pengajian ya ada goseknya. Makanya kalau diundang guru gece ya, udah telat-telatan. Mak, sibuk banget Mak. Iya, aku mau kontrol dokter jemput. Harus bukannya siapin dulu. Kan dia suka mati. Jangan saya matiin tadi karena kedinginan. Makanya kata gua gini, bocah ngapain kipas-kipas? Enggak mainin kipas aja. Ini tadi udah pasti butuh peringatan Bu. Emang nggak ada, bukan punya siapa? Tapi snack dapat tuh? Dapat. Boleh. Ceng, udah kan Ceng? Iya, iya. Takut aku. Iya. Boleh. Kontrol udah. terakhir. Makasih, Bu. Semuanya udah dapat makan siangnya? Udah dapat minumnya? Oke, sama-sama bilang makasih ya buat Sunday. 1, 2, 3. Yeay.
reguler silakan beres-beres, udah langsung pulang ya. Yang unggulan silakan kembali ke kelas dan nanti melanjutkan belajarnya. Thank you, semoga ilmunya bermanfaat. Udah kayak pengajian ya, dapat besek. Hati-hati. Di sini nggak ada yang ustadzah ya, dapatnya satu-satu ya. Kalau ustazah dapatnya 2.